Baik, sekarang kita masuk pada materi utama kita, di mana Yesus berada pada usia 12 sampai 30 tahun. Ya, dan kita akan belajar mengenai tinjauan antropologi budaya semantik. Ya. Keempat periwayat Injil, mereka hanya menceritakan kehidupan Tuhan Yesus ketika dia dilahirkan. Ya. Terus kemudian dia disunat pada umur 8 hari. Setelah itu hilang. Nah kemudian hilang, muncul kembali kapan? Ketika Tuhan Yesus datang ke bait Allah ketika berumur 12. Habis itu hilang lagi. Kemudian muncul lagi pada umur 30 tahun. Nah biasanya orang akan berspekulasi dalam kurun waktu umur Tuhan Yesus antara 12 sampai 30 tahun ini. Kemana kira-kira Yesus itu? Gitu kan? Jawabannya gampang. Saya jawab aja langsung sekarang. Yesus ngapain? Yesus sekolah. Titik, habis perkara. Sudah. Nah kita boleh pulang. Jadi Yesus sekolah. Ya. Ketika Tuhan Yesus berumur 12 tahun, dia dibawa oleh kedua orang tuanya ke bait Allah. Untuk apa kira-kira di situ? Nah, di situ ada upacara orang Yahudi yang namanya bar mitzvah. Apa itu bar? Bar itu adalah putra atau anak laki-laki. Mitzvah hukum. Nah, bar mitzvah ini adalah menjadi satu upacara yang penting bagi anak Yahudi ketika dia dikukuhkan sebagai anak hukum. Hukum apa di sini? Hukum Taurat. Ya. Ingat, kita harus ingat bahwa Yesus Kristus lahir sebagai orang Yahudi. Bicara bahasa yang digunakan orang-orang Yahudi. Mengikuti adat istiadat orang-orang Yahudi. Dan kita baca ayatnya ya. Lukas 2 ayat 42. Ketika Yesus berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Nah, bahasa Indonesia menyatakan pergilah mereka ke Yerusalem. Nah, kalau Anda membaca dari naskah bahasa aslinya, ya, itu ditulis mereka berjalan naik, anabaton, jadi naik. Jadi kalau pergi ke Yerusalem itu naik. Kenapa kok naik? Karena memang geografisnya kota Yerusalem itu ada di atas bukit, atas gunung. Gunung apa? Gunung Sion ya. Nah maka kalau pergi ke Yerusalem identik dengan kata naik, aliyah ya. Faya alu, ya. Faya alu atau aliyah. Jadi mereka aliyah ke Yerusalem. Nah untuk apa beraliyah ke Yerusalem? Untuk berhak, ya. Berhaj nah, atau bahasa Arabnya itu berhaj. Kira-kira kalau saya bilang berhak atau berhaj itu mirip dengan kata bahasa Indonesia apa kira-kira? Haji, yes. Ya, kalau Anda ditanya kapan Yesus naik haji, Anda tahu umur 12. Ya, karena apa? Naik haji. Untuk apa? Naik ke Yerusalem untuk berhak, berhaj. Ya, jadi bahasa Ibraninya aliyah. Jadi enggak peduli Anda itu berasal dari Mount Everest, dari pegunungan Mount Everest. Tapi kalau pergi ke Yerusalem itu namanya tetap aliyah. Ya. Naik karena memang naik. Nah itu juga yang diadopsi juga oleh saudara kita naik haji. Padahal di Mekah bukan di atas bukit, tetapi di mana? Di lembah. Tetapi kenapa istilah itu dipakai? Berasal dari mana? Berasal dari Alkitab kita. Ya, kalau pergi berziarah itu namanya naik. Ya,
walaupun Mekah ada di lembah. Karena dahulunya memang kalau berziarah untuk perjalanan keagamaan itu namanya naik ke Gunung Sion. Nah, ini adalah penampakan Yerusalem hari ini. Dan di situ dulu Tuhan Yesus ketika umur 12 tahun dibawa oleh orang tuanya berhaji. Yesus naik haji ya. Jadi kalau kita ke Israel namanya naik haji juga. Sama ya. Karena memang semua istilah-istilah itu berasal dari kita. Walaupun hari ini di Israel itu tidak ada bait Allah. Tetapi kita masih dapat melihat puing-puingnya, sisa-sisanya. Dan Anda lihat di sini siapa yang menjadi ikon di sini. Dome of Rock. Jadi Yerusalem Shel Sahab. Satu istilah yang dahulu diberikan oleh orang-orang Israel karena Salomo membangun bait Allah yang bertahtakan emas, ya. Tetapi kalau Anda lihat di sini, bangunan apa yang bertahta emas? Ya, Dome of Rock, dan ini adalah hasil pukaran dari Raja Hussein dari Yordania. Dan di situ juga ada masjid yang tidak kalah legendaris namanya Masjidil Aqsa. Sedangkan sisa dari bait Allah itu tinggal tembok yang kira-kira 80 meter sekian ya. Dulunya ada 400 meter, tetapi setelah perang dengan Yordania sisanya tinggal 80 meter ini, dan ini dijadikan sebagai sinagog yang terbuka. Jadi kalau tadi Anda diperdengarkan ada lagu Yerusalem Shel Sahab Veshel Nechoshet Veshel Or Haloleho Shirayik Anikinor. Jadi Yerusalem yang bertahtakan emas itu adalah kerinduan dari orang-orang Israel. Kapan lagi Tuhan akan dibangun bait Allah yang bertahtakan emas? Nah, ini nanti lagunya kayak gimana, nanti Anda bisa searching di YouTube ya. Yerusalem Shel Sahab, Yerusalem yang bertahtakan emas. Dan kita juga melihat banyak ada contoh-contoh ayat yang menuliskan bahwa Tuhan Yesus itu banyak sekali berjalan-jalan di bait Allah, bukan hanya untuk berjalan-jalan tapi apa? Mengajar ya, untuk mengajar. Dan orang mulai bertanya-tanya, kira-kira kapan? Ngapain aja Yesus itu umur 12 sampai 30 tahun itu ya. Bahkan ada yang berspekulasi. Ngapain Yesus umur 12 sampai 30 tahun ini? Ada yang berkata bahwa Yesus itu berjalan-jalan ke India, sampai ke India. Siapa yang menemukan ide ini? Adalah seorang jurnalis yang bernama Nicholas Notovich. Nah, Nicholas Notovich pada tahun 1894 ini dia menerbitkan satu dokumen ya dengan judul The I Know Life of Jesus. Jadi dia memberikan bukti-bukti bahwa Yesus itu pernah ke India. Betul enggak kira-kira? Tapi ternyata sebenarnya yang dia maksud ya, orang yang ada di India itu sebenarnya bukan Yesus, tetapi orang yang karakternya itu agak mirip-mirip Yesus. Yaitu siapa dia? Yaitu seorang yang bernama Apollonius of Tyana. Ya. Nah, Apollonius of Tyana ini dia adalah orang yang hidup ya pada awal abad pertama Masehi. Dia berasal dari Yunani dan kemudian dia mengadakan perjalanan sampai ke India, dan dia memiliki karakter yang mirip seperti Yesus ya, bahwa dia pernah melakukan perjalanan ke
Eastern Mediterranean termasuk Timur Tengah, Sentral Asia dan India. Kemudian dia juga dikenal sebagai ya orang yang melakukan banyak mukjizat, melakukan magic ya, berasal dari timur, lahir pada abad-abad pertama Masehi, dan dia bisa juga memprediksi tentang masa depan seperti Yesus bisa bernubuat ya. Dan dia dianggap mengerti seperti bahasa binatang. Ya. Jadi mirip seperti Yesus. Jadi siapa yang dianggap pergi ke India ini ternyata seorang yang bernama Apollonius of Tyana, bukan Yesus. Nah, orang bisa berspekulasi macam-macam, tapi sebenarnya kalau dibuktikan tidak terbukti juga, ya. Dan kalau kita memahami ya langkah-langkah kehidupan orang Yahudi, bahwa mereka itu adalah Yelet usia bayi, kemudian Yonek, Olel, Gemul itu sampai usia disapih, kemudian Taf, kemudian Ulem, Naar, Bahur ya. Naar itu sudah mulai menjadi seorang jejaka ya. Bahkan ada lagi ya orang yang dianggap paling mengerti tentang sejarah abad-abad pertama, yaitu seorang yang bernama Geza Verme ya. Geza Verme ini dia menganggap Yesus itu adalah sebagai seorang yang dikenal pada zaman dahulu itu bernama Rabi Hanina ben Dosa. Nah, Yesus itu dikira yang tadi itu Apollonius of Tyana. Sekarang dikira dia sebagai Rabi Hanina ben Dosa. Kalau Anda mempelajari bahasa Ibrani dan Anda membaca nama ini, Hanina ben Dosa, itu Anda punya feeling ini bukan orang Yahudi. Bisa saja dia orang Goyim yang kemudian menjadi Yahudi. Seperti juga misalnya Rabi Akiva. Rabi Akiva itu adalah seorang rabi besar, ya, rabi besar, dan dia itu rabi yang terhormat termasuk, ya. Tetapi dia bukan asli orang Yahudi. Dia adalah seorang proselit yang kemudian menjadi rabi besar dan bahkan menjadi seorang yang sangat berpengaruh pada konsili Jamnia. Nah, anggapan bahwa Yesus adalah Rabi Hanina ben Dosa ini pun tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ya. Bagaimanapun Yesus memang seolah-olah diam, silent. Ya karena memang tidak perlu dicatat. Karena saat itu Yesus masih apa? Masih dalam proses belajar. Setelah bar mitzvah, ngapain Yesus? Ya sekolah. Ya, Anda lihat di sini ada seorang laki-laki, anak laki-laki yang sedang mengikuti upacara bar mitzvah. Anda lihat di sini, di kepalanya ada apa? Ya. Tefillin shel rosh. Kemudian tangan kirinya tefillin shel yad. Jadi itu ada tali sembayang namanya ya, tefillin, tali sembayang. Dan inilah sebenarnya yang pada kitab Wahyu itu disinggung oleh Rasul Yohanes. Bahwa seorang yang memiliki tanda di dahinya. Tapi di situ apa? Tangan kiri bukan? Nah, ketika Rasul Yohanes berbicara tentang pengikut antikris, ya, tanda di kiri berubah menjadi di kanan. Ya, jadi Rasul Yohanes bicara tentang tefillin, bukannya microchip yang didengung-dengungkan orang Amerika ke Indonesia hari ini, bukan ya. Masa untuk mengerti tanda-tanda di kitab Wahyu harus nunggu 2000 tahun ya. Terus zamannya orang Rasul Yohanes nggak ada yang ngerti ya. Itu nggak mungkin. Pastilah ada latar belakang budayanya. Dan kemudian ya, anak-anak Yahudi ini itu ada upacara yaitu apa?
membopong atau memikul apa itu? Gulungan Torah. Gulungan Torah ini itulah yang dianggap sebagai jadi hukum Taurat betul-betul diangkat. Ini sebagai apa? Suatu pengukuhan bahwa anak itu telah mengangkat hukum Torah. Dan inilah yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan ini kemudian setelah bar mitzvah, Alkitab tidak menceritakan. Kenapa? Karena memang masih banyak hal yang dilakukan oleh Yesus. Ya. Andai kata semua itu ditulis satu persatu, Rasul Yohanes bilang, saya rasa tidak akan cukup tempat di seluruh bumi ini untuk memuat semua buku yang akan ditulis itu. Jadi memang gak ditulis. Ngapain Yesus? Yesus proses belajar. Nah, proses belajar orang Yahudi itu adalah Mikra, ya, Mishnah, Talmud, dan Midrash. Seperti dituliskan pada Sulchan Aruch, Orah Chaim 51 di sini ya. Jadi tahapan-tahapannya seperti ini. Mikra, ya, yaitu mulai usia 5 tahun itu anak-anak Yahudi sudah diajari tentang abzat-abzat Yahudi. Kemudian tahap Mishnah itu pada usia 10 tahun. Kemudian ada Talmud ya, usia 13 tahun. Kemudian Midrash ya, yaitu usia 20 tahun. Nah, kalau kita lihat di sini ya. Ketika Tuhan Yesus berumur 12 tahun dibawa ke Bait Allah ya. Tuhan Yesus membuat takjub rabi-rabi Yahudi. Begitu bukan? Ya. Nah, kalau pada usia 12 tahun saja Tuhan Yesus sudah bisa membuat takjub para guru-guru Yahudi ini. Anda bisa membayangkan, kan mestinya bisa toh, ya. Yesus itu mulai ngajar gak usah lama-lama. Kapan? Umur 20 tahun bisa ngajar dong. Begitu bukan? Tapi kenapa harus nunggu sampai 30 tahun? Kenapa dia harus nunggu sampai 30 tahun? Pastilah ini ada sebabnya. Ya. Dan kalau kita bertanya-tanya tentang ngapain Yesus umur 12 sampai 30 tahun, sebenarnya Alkitab juga sudah memberitahu kita. Ya. Tuhan Yesus sudah menjawab, ya, mengapa kalian mencari aku? Tidakkah kalian tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Ya, kok usah pakai tanya-tanya. Ya, Yesus pastilah di rumah Bapaknya untuk apa? Ngapain? Mempersiapkan dirinya pada pelayanan ketika berumur 30. Nah, ini kenapa 30? Tentu ada dasarnya. Yang dimana pada bilangan 4 ayat 3 ini ya, hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, semua orang yang wajib tugas untuk apa? Di kemah pertemuan. Dan ini juga mengambil satu teladan juga yang dimana Raja Daud itu mulai memerintah ketika berumur 30 tahun. Ayatnya di mana? Di 2 Samuel 5 ayat 4. Daud berumur 30 tahun. Pada waktu ia menjadi raja, 40 tahun lamanya ia memerintah. Dan itulah kenapa pada Lukas 3 ayat 23 kita baru menemukan ketika Yesus mulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Ya. Keben, ya, kira-kira berumur Sheloshim Shenah. Ya. Kira-kira berumur 30 tahun dia mulai melayani. Ya, dan ini juga ditulis dalam Talmud Yahudi bahwa umur 25 itu adalah usia bagi orang-orang Yahudi untuk apprentice ya. Apprenticeship ya, menjadi magang ya.
kerja sebagai di bait Allah atau sebagai guru Taurat. Nah, baru umur 30 itu adalah full pelayanan. Di mana ditulis di Hulin 24a. Dan inilah yang menyebabkan bahwa Yesus baru memulai pelayanannya umur 30. Kenapa 30 lagi? Kita akan bertanya kenapa. Kenapa Yesus harus taat mengikuti aturan-aturan yang berlaku di zamannya, bahwa pelayanannya dimulai umur 30. Pastilah ada sebab-sebabnya. Dan ketika umur dia 30 tahun, ya, kitab Lukas menuliskannya pada Lukas 4, 17-21. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Nah, Tuhan Yesus membuka Yesaya 61 ayat 1-2 dan dia membacakannya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Jadi di sini seolah-olah Tuhan Yesus membacakan apa? Surat keputusan. Ya. Roh Tuhan ada padaku. Ya. Jadi keputusannya Allah dibacakan oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, ketika seseorang bicara di dalam pengembanan tugas, nah inilah tugas yang diberikan Bapa kepada Sang Putra. Nah inilah, jadi Tuhan mulai menjadi pelayan bagi umat untuk mengajar di umur 30 tahun. Dan pada umur 30 tahun seperti ketentuan dari Talmud tadi, Yesus menjadi legitimate menjadi seorang rabi Yahudi. Nah, apa legitimasi Yesus Kristus sebagai seorang rabi Yahudi? Mudah saja, ya. Anda bisa membaca dalam Yohanes 3 ayat 2 yang dimana di situ ada pemuka agama Yahudi. Siapa namanya? Nikodemus. Nikodemus adalah pemuka agama Yahudi, pemimpin Sanhedrin. Jadi mahkamah agama Yahudi. Kalau seorang pemimpin mahkamah agama Yahudi memanggil koleganya rabi, Yesus rabi betulan atau bohongan? Pastilah Yesus rabi betulan. Nah, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Nah, Nikodemus bahasa Ibrani adalah Nakdimon atau lebih lengkapnya Nakdimon ben Gurion. Ya, dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi, Nakdimon. Ya. Ketsin HaYehudim. Dia seorang Ketsin, seorang pemimpin HaYehudim. Dan orang ini menyebut Yesus Rabi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda dan yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Jadi ada perkataan Rabi dari mulut seorang pemimpin Yahudi, pemimpin Sanhedrin yang bernama Nakdimon ben Gurion. Ya. Seorang profesor memanggil koleganya profesor, berarti temannya ini profesor beneran apa enggak? Pastilah dia beneran, dia seorang profesor beneran. Jadi kalau seorang pemimpin agama Yahudi yang di mana pasti dia pun adalah seorang rabi, memanggil Yesus rabi, pastilah dia juga akan adalah rabi. Nah, ahli-ahli Taurat yang lain bukan hanya Nikodemus itu juga menyebut Yesus sebagai apa? Rabi. Contohnya pada Yohanes 8,
3-4 itu juga seorang rabi. Jadi masa Yesus, silent period di mana Yesus umur 12 tahun sampai 13 tahun itu tidak diceritakan, ya Yesus sekolah. Nah, tapi saya tahu pastilah Anda sudah mulai ancang-ancang ini, ya, ancang-ancang ini. Ada yang kontradiksi nih, gitu kan? Ya, kontradiksinya di mana? Pada Yohanes 7:14-17, ya. Itu dituliskan, maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimana orang ini mempunyai pengetahuan sedemikian tanpa belajar? Waduh. Jadi apa? Kontradiksi dong seperti yang saya utarakan tadi. Ya. Ayat ini jadi kontradiksi. Kontradiksi atau bukan kira-kira? Kontradiksi ya. Tetapi ya lagi-lagi pada setiap kata kita perlu konteks ya. Tidak bisa perkataan orang dicuplik sedikit terus Anda tafsirkan sekehendak Anda. Harus konteks ya. Apa yang dimaksud dengan konteks ini? Ya. Apa yang dimaksud dengan bagaimana orang ini mempunyai pengetahuan sedemikian tanpa belajar? Nah, Yesus gak sekolah kalau gitu. Apa yang dimaksud dengan tanpa belajar ini? Nah, itu kita akan menimbang ini dalam 3 hal. Bahwa kenapa mereka mengatakan Yesus itu tanpa belajar? Karena mungkin sebagian dari orang-orang itu kelihatannya untuk menghormati Yesus Kristus. Bahwa Yesus Kristus dengan standar ya, pendidikan yang sama dengan rabi-rabi yang lainnya, tetapi Yesus lebih luar biasa dalam mengupas firman Tuhan misalnya. Jadi merupakan satu penghormatan. Tapi mungkin juga ini sebagai satu penghinaan. Ya, bahwa Yesus mengajarkan sesuatu yang berbeda, yang nyeleneh. Nah, kita juga bisa dikata-katain orang kalau kita menggunakan suatu istilah-istilah yang nyeleneh gitu kan. Nah, yang ketiga, perkataan itu Yesus tanpa belajar itu barangkali mereka menyindir bahwa ya, pengetahuan dari Yesus Kristus ini berasal dari ilmu sihir. Ya, jadi mengatakan sesat nih, nggak sama, sesat. Sekolah dari mana ini, gitu kan? Nah, maka untuk menjawab kemungkinan yang ketiga ini, yang saya pikir ini adalah yang paling mungkin, maka kemudian Tuhan Yesus menjawab demikian. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, ya, entah aku berasal dari kata-kataku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Ya. Nah, saya akan bahas sedikit dari buku dari Profesor Eli, presiden dari Israel Bible Center, yang salah satu dari bukunya itu menulis Did Jesus build fences around Torah? Apakah Yesus ya, membangun pagar di sekitar hukum Torah? Apa itu build fences around Torah? Dan inilah sebenarnya yang membuat Yesus ya mau menunggu sampai ia berumur 30 tahun. Jadi di sini walaupun Yesus adalah Sang Firman, tetapi kemuliaannya, kekuasaannya itu tidak membuat dia untuk potong kompas. Tetap Yesus berproses. Kalau prosesnya harus nunggu umur 30 tahun, ya dia tunggu sampai umur 30 tahun.
Berarti Alkitab juga memberi kita suatu teladan bahwa untuk belajar itu selalu proses, ya. Tidak ada suatu belajar itu instan, enggak ada, ya. Ada yang masih sekolah atau masih kuliah, ya. Siapa yang besok ujian baru malam ini dikebut? Hampir semuanya, ya. Ada enggak yang gini? Besok ujian, enggak usah pakai ujian, kita andalkan Roh Kudus. Ya. Doa semalaman, enggak usah pakai belajar. Ya, kan Roh Kudus bisa berkuasa membantu kita di setiap kesesakan kita. Ya, bukan kesesakan, Anda yang malas, gitu kan? Ya. Coba, ya, enggak usah pakai belajar, andalkan Roh Kudus, berdoa semalaman. Besok ujian, saya jamin lulus enggak? Enggak lulus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri berproses, Anda kok mau instan. Ya. Jangan minta mukjizat untuk menjadi orang pandai, untuk menjadi orang memiliki banyak pengetahuan dengan cara instan. Never, ya. Karena Yesus saja berproses sehingga dia dapat melaksanakan tugas, ya, pelayanannya di bumi dengan benar. Ya. Rabi Yeshua dan pagar batasan hukum Torah, ya, Syiak la Torah. Dan ini penting sekali untuk, ya, dijalani oleh Yesus Kristus, dan dia harus memulai umur 30 tahun. Supaya apa? Dia dapat melakukan, membuat pagar batasan hukum Torah. Ya, build fences around Torah. Di mana itu ketentuannya? Nah, ada dalam Pirkei Avot bahwa Rabi Yahudi mereka itu diharapkan untuk la'amod talmidim harbeh, ya, to establish many disciple. Jadi misalnya kalau kita bisa membandingkan pada zaman dahulu itu ada Beit Hillel, ada Beit Shammai, ya. Ini rabi-rabi besar Beit Hillel, ya, Rabi Hillel dan Rabi Shammai ini, ya. Ada dua yang terkemuka, institusi pendidikan kerabian Yahudi yang terkemuka, Beit Hillel dan Beit Shammai ini. Karena kenapa? Karena Rabi Hillel itu melaksanakan tugas ini, la'amot talmidim harbe, untuk membangun murid-murid atau mendirikan institusi pendidikan yang isinya banyak, berisi murid-murid di Beit Hillel atau di Beit Shammai. Maka Tuhan Yesus apa? Juga establish talmidim, establish apa? Disciple. Ikutlah aku. Kenapa waktu itu Petrus, ya, Yakobus, Yohanes, begitu Tuhan Yesus, ikutlah aku. Dibuang itu jalannya, dibuang itu perahunya, langsung ikut Yesus. Kenapa? Karena yang mengajak dia adalah seorang rabi betulan. Ya, jadi kita bisa membayangkan bahwa Yesus ini adalah seorang rabi yang membuat apa? Beit Yeshua. Yang sekarang ini lebih dikenal sebagai Notstream, ya, orang-orang Kristen. Jadi Beit Yeshua, orang yang dipanggil Yesus, ikutlah aku, dibuang langsung. Kenapa? Karena kalau mengikuti rabi yang legitimate seperti ini, tentulah orang-orang Yahudi ini mendapatkan suatu posisi yang terhormat. Jadi orang-orang Farisi itu memiliki posisi yang terhormat karena mereka para ahli-ahli Taurat, termasuk Yesus. Ya. Yang kedua, yaitu la'asot syiak la Torah. Ya, bahwa seorang rabi Yahudi itu boleh membangun pagar di sekitar hukum Torah, building fences around
Torah. Apa yang dimaksud dengan building fences around Torah ini? Ya. Nah, ini adalah satu gambar yang dimana Tuhan Yesus itu mengajar di bait Allah. Yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang rabi yang legitimate. Yohanes 8 ayat 2. Tiap-tiap hari aku di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah. Ya. Apa yang dimaksud dengan build fences round Torah? Ya. Atau khumrah. Itu penting sekali bagi Yesus. Dan kapan ini tradisi ini mulai ada? Tradisi ini mulai ada yaitu pada pembuangan di Babel. Pada tahun 586 ketika orang-orang dari kerajaan Yehuda itu dibuang ke Babel, mereka dibuang kira-kira selama 70 tahun dan disitulah mulai dari awal tradisi Yahudi Rabbinik. Ya, tradisi Yahudi Rabbinik itu mulai kapan? Mulai pembuangan di Babel. Kenapa mulainya di pembuangan di Babel? Karena disitulah terjadi satu revolusi agamawi besar-besaran. Kenapa? Karena ketika mereka dibuang di Babel, mereka tidak lagi dapat beribadah di bait Allah. Mereka tidak dapat aliyah. Mereka tidak dapat mempersembahkan korban di bait Allah. Ya, jadi Anda bisa bayangkan ketika dalam pembuangan di Babel, mereka langsung tahu ya, konsekuensi apa yang mereka tanggung di luar dari kemiskinan mereka sebagai orang-orang buangan di Babel. Yang paling penting adalah mereka tidak dapat mempersembahkan korban pengampunan dosa. Karena dibuang di mana? Dibuang di Babel, nggak ada bait Allah. Problem kan? Nah, kalau tidak dapat mempersembahkan korban, artinya apa? Tidak dapat diampuni dosanya. Nangislah mereka, ya. Mereka nangis bagaimana cara dapat mensubstitusi ini korban ini dengan sesuatu yang lain. Nah, ketemulah yaitu satu sistem sidur, yaitu doa bacaan, yang dimana doa bacaan ini mereka jadikan sebagai ganti sebagai persembahan korban darah binatang. Cari ayatnya, harus ada ayatnya dong. Nah, pelajaran kita itu kan peshat reading. Semua harus ada peshatnya. Kalau ngarang-ngarang sendiri nggak diterima. Ya, harus ada peshatnya. Cari peshatnya di mana? Ketemu di mana? Di Mazmur 141 ayat 2. Biarlah korban di waktu petang. Ya. Dan belajar Torah, membaca doa-doa bacaan seperti sidur tadi saya membuka sesi ini dengan satu sidur, itu sebagai pengganti dari persembahan korban. Jadi ini juga ditulis dalam dokumen keagamaan orang Yahudi. Ya. Problema-problema ketika mereka tidak memiliki bait Allah dan hari ini pun mereka tidak memiliki bait Allah, berarti problemnya sama bukan? Sama ya. Jadi sidur tadi juga studi Bible itu menjadi pengganti dari pemberian korban. Ya. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan, bertobatlah kepada Tuhan, katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapatkan yang baik. Maka kami akan mempersembahkan korban, ini sayang sekali terjemahnya kurang lengkap, maka saya berikan tanda kurung di situ, yaitu korban lembu sembelihan dengan pengakuan doa kami. Ya, mestinya begitu. Jadi saya berikan tanda kurung di situ bahwa ternyata di sini doa-doa itu ya seperti mempersembahkan lembu sembelihan ya. Dan itulah yang menjadi tradisi bagi orang-orang Yahudi hari ini yang kembali tidak memiliki bait Allah,
Karena bait Allahnya sudah hancur sejak tahun 70 Masehi dan kemudian mereka mengganti persembahan korban itu dengan sidur-sidur mereka. Nah, tradisi yang lain yaitu membangun pagar batasan hukum Torah, building fences around Torah. Siyak la Torah. Kenapa ini dipandang penting dalam proses pelayanan Yesus? Ya. Dan ini juga ditulis dalam hukum Torah, nafasnya itu bahwa seorang Israel apabila dia membangun loteng, dia harus membangun pagar. Nah, bikin loteng harus diberi pagar aja ditentukan dengan hukum Torah. Hebat sekali ya. Jadi hukum Torah itu sampai yang jelimet-jelimet itu diurusin ya. Tetapi semangat ini, nafas ini kemudian diserap sebagai apa? Oleh para rabi Yahudi bahwa hukum Torah itu dianggap sebagai rumah itu, dan kemudian pagar yang harus dibangun itu adalah pagar-pagar ajaran yang ditegakkan oleh para rabi. Jadi bagi orang Yahudi, supaya orang Yahudi itu tidak langsung melanggar Torah, maka harus diberikan pagar-pagar. Jadi kalau melanggar, hendaknya yang dilanggar ini adalah larangan-larangan tambah-tambahan dari para rabi. Gak sampai melanggar hukum Torahnya. Dan ini penting sekali bagi proses pelayanan Yesus untuk building fences around Torah. Nah, di mana kira-kira Yesus build fences around Torah? Nah, kita cari contohnya ya, la'asot, ya, syiak, la Torah. Yaitu di sini. Matius 5 ayat 20 sampai 30. Torah mengatakan, kamu telah mendengar, jangan berzina. Ya. Kemudian Tuhan Yesus build fences around Torah, yaitu pada ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, dia sudah berzina di dalam hatinya. Ada enggak ini di Torah? Tidak ada. Tapi waktu itu Tuhan Yesus gak diprotes sama orang-orang Yahudi. Kenapa? Kenapa gak diprotes? Karena inilah syiak la Torah. Ini adalah build fences around Torah. Anda bisa bayangkan kalau Yesus gak sekolah, Yesus tidak legitimate sebagai seorang rabi, ketika Tuhan Yesus menambahkan seperti ini. Ditentang gak sama orang Israel? Hari itu sudah ditentang. Ya. Dan pelayanan Yesus menjadi terhambat, bukan? Ya. Dia tidak bisa mengajar. Tetapi di sini Tuhan Yesus lancar mengajar. Nah, tambah lagi syiak la Torahnya pada ayat 29, yaitu jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah, buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu yang utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ada di hukum Torah? Tidak ada. Ini building fences around Torah. Jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Enggak ada juga. Building fences around Torah. Jadi sekarang Anda paham kenapa Yesus harus memulai pelayanannya umur 30? Kenapa kehidupannya 12 sampai 30 tidak perlu ditulis? Ya sekolah. Apa yang mau ditulis? Ya, mempersiapkan pelayanannya untuk build fences around Torah di mata orang Yahudi. Tetapi di mata kita apa? Ini merupakan hukum yang baru. Ya. Kenapa Tuhan Yesus boleh melakukan hukum yang baru? Boleh merevisi hukum. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 boleh direvisi enggak?
Siapa yang boleh merevisi Undang-Undang Dasar 45? MPR. Kenapa kok MPR? MPR yang bikin. Ya. Nah kalau hukum Taurat itu Tuhan yang bikin, direvisi oleh Tuhan boleh nggak? Boleh. Jadi di mata kita itu adalah revisi hukum. Tetapi di mata orang Yahudi apa? Build fences around Torah. Jadi dua-duanya dapat. Ya. Jadi Tuhan Yesus ini di sini mengajarkan kepada kita proses, tidak ada proses yang di shortcut. Ya. 30 tahun ya 30 tahun. Karena lebih penting bagi Yesus untuk dapat mengajar daripada berpolemik. Kalau berpolemik terus nggak habis-habis tuh polemiknya, ya bukan? Nah sekarang kita akan ambil contoh siak Torah yang kedua misalnya. Pada Matius 5 ayat 38 sampai 42. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Hukum apa ini? Lex talionis ya. Hukum pembalasan setimpal. Dan Tuhan Yesus merevisi hukum ini di mata kita. Tetapi di mata orang Yahudi, build fences around Torah. Apa itu? Tetapi aku berkata kepadamu. Nah ini kan luar biasa. Tuhan Yesus itu super pede. Kamu sudah mendengar Torah. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu. Pede banget bukan ya? Jadi dia memperhadapkan hukum Taurat yang sangat dihormati oleh orang Yahudi itu dengan hukumnya sendiri. Equal, diganti. Super pede. Ini tidak akan dapat dilakukan oleh Yesus kalau dia bukan seorang rabi yang legitimate. Build fences around Torah. Ya. Maka dengan pede sekali Tuhan Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapa yang menampar pipi kirimu, berikanlah juga pipi kananmu. Kalau Anda melihat ini, bukankah ini bertentangan? Ya. Tetapi Yesus tidak diprotes. Kenapa? Yesus punya kuasa untuk syiak Torah. Ya. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Kepada siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Luar biasa sekali ya. Nah sekarang ada lagi. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Siaklah Torahnya Yesus apa? Build fences around the Torah. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan ini dilakukan Yesus betul-betul ketika di kayu salib. Tuhan Yesus memberikan pengampunan kepada orang-orang yang menganiayanya, bukan? Ya. Nah, ada satu orang rabi yang kemudian dipanggil Yesus untuk mengikutinya, yang berasal dari Beit Hillel. Siapa dia? Rasul Paulus, atau saya biasa menyebut dia sebagai Rabi Saul atau Rav Saul. Kalau kita memandang dari nilai sejarah yang ditulis oleh Josephus di War of the Jew, ya, pada book yang pertama, chapter 5 itu menulis sebuah fakta sejarah yang direkamnya kala itu bahwa pada pemerintahan Ratu Alexandra ya, dari dinasti Hyrcanus ya, sebelum Romawi itu datang, itu Queen Alexandra dari Ratu Alexandra ini memberikan wewenang kepada orang-orang Farisi ya, orang-orang golongannya Rasul Paulus ini ya. Mereka menjadi seorang atau golongan legislator
yang membuat undang-undang di negara itu. Nah, kaum Farisi sejak pemerintahan dari Queen Alexandra ini diberi wewenang untuk build fences around Torah. Dan itu diteruskan pada zamannya Yesus. Jadi build fences around the Torah. Jadi kalau Yesus mengajarkan sesuatu yang lain yang belum pernah didengar oleh orang-orang Yahudi, itu namanya syiak la Torah. Ya, sudah paham semua? Nah, dan itu syiak la Torah itu menjadi satu tradisi yang dipertahankan di dalam Yudaisme. Dan tradisi ini juga menjadi suatu turunan bagi kita juga. Misalnya seperti ini. Kanonisasi perjanjian baru. Siapa yang membuat kanonisasi perjanjian baru? Para rasul? Para rasul atau bukan? Kanonisasinya, yang nulis memang para rasul. Tapi kanonisasi, siapa? Karena di samping itu kan banyak juga tulisan-tulisan yang lain yang perlu disortir oleh para bapak gereja ini. Dan itu menjadi warisan yang kita pegang hari ini. Itu adalah paradosis, tradisi. Ya. Atau dalam bahasa Ibrani-nya kabalah atau masorah. Kabalah, masorah itu sama, yaitu berarti tradisi. Ada kaum masoret yang menyalin naskah-naskah suci, naskah-naskah Alkitab Perjanjian Lama, kaum masoret. Kenapa kok mereka yang menyalin? Karena mereka adalah orang-orang kelompok yang memegang tradisi dengan sangat kuat. Jadi tradisi oral misalnya Bereshit, nah zaman dahulu kan nggak ada vokalnya. Tapi mereka memegang dengan teguh tradisi lisan mereka sehingga itu selalu dibaca Bereshit. Nah itu namanya juga tradisi. Nah tradisi pengajaran para rasul itu juga menjadi tradisi bagi kita. Ya, misalnya ya, tradisi. Nah kita bicara tradisi nih. Jadi bukan bicara tentang ketentuan baku. Misalnya tradisi yang diturunkan oleh Rasul Paulus. Seperti yang saya pakai sekarang. Tudung kepala bagi perempuan Kristen. 1 Korintus 11, 2-16. Anda pasti banyak yang bertanya-tanya, Bu Rita kenapa sering pakai mantila gitu ya. Kerudung, nah ini mantila ya. Karena itu juga merupakan satu tradisi yang dimana Rasul Paulus waktu itu memandang ya, budaya yang berlaku pada masanya itu mengharuskan perempuan itu harus bertudung kepala. Misalnya gini, aku harus memuji kamu sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan padamu. Apa ini? Tradisi yang kuteruskan padamu. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki dan kepala dari Kristus ialah Allah. Tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa dan bernubuat dengan kepala tidak bertudung menghina kepalanya. Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Jadi pada ayat ke-6, maka ia harus menudungi kepalanya. Dan di sini Rasul Paulus bicara mengenai konteks budaya. Ya, di mana perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya. Ya. Pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala tidak bertudung? Saya tidak bicara tentang konteks gereja hari ini ya. Ini bicara mengenai konteks di mana jemaat kala itu digembalakan oleh Paulus yang di mana budayanya mengharuskan perempuan harus bertudung. Bukankah alam sendiri? Nah, kata alam sendiri pada ayat ke-14 ini itu dalam bahasa aslinya itu pusis, bahasa Yunani pusis ya.
Dalam bahasa Ibrani minohak. Jadi bukankah tradisi, bukankah alam menyatakan kepada kamu bahwa suatu kehinaan bagi laki-laki jika dia berambut panjang. Jadi waktu itu kalau gondrong, berambut panjang itu menghina. Nah ini kan juga konteks budaya kala itu. Padahal kita melihat kalau gambarnya Tuhan Yesus kan gondrong gitu kan. Jadi jadi bisa kontradiksi kan. Nah, ini bicara mengenai konteks budaya. Nah, konteks budaya kala itu mengharuskan perempuan harus menggunakan reala, tudung kepala. Dan reala ini adalah suatu tanda ya sniut. Apa itu sniut? Penundukan diri, humility. Ya. Dan mengenai tudung kepala ini juga sudah dikenal sejak perjanjian lama, misalnya pada Yesaya 3 ayat 19, perhiasan-perhiasan telinga, pontoh-pontoh dan kerudung-kerudung. Nah, kata realah Anda dapat temukan dalam Yesaya 3 ayat 19 bahwa kerudung itu juga dipergunakan oleh perempuan-perempuan pada zaman dahulu. Dan ini adalah Bulfensis Around Torah, ajarannya para rabi yang mengatakan ya, Lo telahna benot Israel bruot rosh basyuk akad penuya ve akad eshet isya. Ya. Jadi tidak baik bagi perempuan itu keluar dengan kepala telanjang, ya, atau yotsah. Verosah, berua. Jadi ketika kepalanya telanjang dia nggak boleh keluar. Dan Anda melihat orang-orang yang memakai burka itu biasanya Anda selalu melihat wah ini Islam radikal ini. Gitu ya. Burka misalnya pada zaman dahulu Taliban gitu ya. Mea Shearim itu adalah satu pemukiman Yahudi di Israel sana, yang dimana Yahudi ultra ortodok perempuannya itu menggunakan burka semacam ini. Nah ini Yahudi apa Islam atau yang mana gitu kan ya. Ternyata burka itu datangnya dari mana? Yahudi. Tentu saja Yahudi duluan kan. Islam baru muncul di bumi ini abad 7 Masehi. Sedangkan Yahudi tentulah sebelum Masehi, ya. Jadi mana lebih dulu? Burkanya orang Yahudi atau burkanya orang Afghanistan? Tentulah orang Yahudi. Dan ini Anda bisa menemui orang-orang demikian hari ini. Ini adalah foto yang diambil bulan April tahun lalu. Bulan April tahun lalu, orang-orang perempuan berjalan di Mea Shearim. Dan ini adalah Ibu Fatmawati memakai kerudung seperti saya. Atau saya seperti Ibu Ramawati. Anda lihat di sini, ini adalah tradisi dari wanita-wanita Katolik yang menggunakan mantila. Ya, jadi ini adalah mantila. Jadi kita bicara tradisi. Saya sengaja gitu pakai kerudung. Kenapa? Karena kekristenan di Indonesia itu adalah utamanya atau sebagian besar atau hampir semua adalah hasil penginjilan dari teolog barat. Sehingga kekristenan itu lebih ke bule banget daripada timurnya. Jadi kalau saya berpakaian hari ini seperti ini, saya ingin mengingatkan bahwa sebenarnya kekristenan itu berasal dari barat atau dari timur? Berasal dari timur ya. Jadi ini adalah kerudung ideologis. Jadi kalau Anda melihat saya, itu saya sedang memperkenalkan atau memperlengkapi wawasan kita tentang teologi dari timur. Ya. Jadi ini lagi-lagi adalah tradisi. Jadi kalau orang berkerudung atau bertudung kepala, ya,
hendaklah ia melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Ini bukan wajib, juga bukan dilarang. Ada setuju di sini? Oke. Nah, kita sudah melalui bahwa kenapa kejadian Yesus waktu menjadi seorang jejaka umur di atas 12 sampai 30 tidak dicatat. Karena ya, kalau ditulis satu persatu tidak akan cukup tempat di seluruh bumi ini untuk memuat semua hal-hal yang ditulis dalam sebuah buku. Yohanes 21 ayat 25. Nah, Tuhan Yesus sebagai seorang rabi yang building fences around the Torah. Ya. Mereka mengatakan Yesus Kristus ajarannya berbeda, tetapi mereka tidak dapat ya, memusuhi Yesus kala itu kamu mengajarkan sesuatu lain. Berapa hukum Taurat? Kalau di total 613 yang ada di kitab Torah. Terus tambah-tambahnya para rabi ada berapa? Tak terhingga. Jadi kalau di total berapa? Bisa ribuan. Begitu bukan? Ya, kalau masing-masing rabi bikin siaklah Torah, Anda bisa bayangkan itu berapa yang harus dipikul oleh orang-orang Yahudi. Maka Tuhan mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Kenapa letih lesu? Udah ngangkat 613, masih ditambah-tambah lagi. Mau berapa nih? Bisa 1000. Maka marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Ya, pikulan yang kupasang. Dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi kuk tadi itu apa? Yaitu tadi Torah yang dipopong oleh anak kecil tadi, ya, menjadi pikulan baginya. Dan bukan hanya 613, masih ada siaklah Torah yang bisa berjumlah ribuan. Wow, kasihan sekali. Maka kalau Tuhan Yesus mengatakan itu sungguh melelahkan, betul apa salah? Dan mereka sudah mengangkat beban itu sejak bar mitzvah. Ya. Dan Tuhan Yesus mengatakan, kuk yang kupasang itu enak. Dan bebanku pun ringan. Enaknya gimana? Kira-kira enaknya gimana? Ki, ya, uli, naim, matsai. Ya, fekal matsai. Jadi ki, ya, uli naim, sebab kuku itu enak, kuku itu ringan. Ya. Terus fekal matsai, dan bebanku pun ringan, sebab hukum Torah itu 613. Anda bisa melakukannya ini? Tidak tahu. Susah sekali, tapi ada yang bisa loh yang melakukan. Siapa yang pernah melakukan ini? Paulus, ya, dia bisa melakukan semua ketentuan-ketentuan Torah dan dia bangga. Tapi kemudian dia menganggap itu sampah. Nah, kenapa Tuhan Yesus menyebut bahwa kuknya itu ringan? Sebab kuk Yesus itu cuma 2 saja. Kalau saya bilang misalnya ini ya, ini jangan dijadikan polemik. Misalnya ini, hukum Taurat itu sudah tidak berlaku. Yang berlaku adalah hukum Kristus. Anda setuju? Anda setuju? Kalau hukum Taurat sudah tidak berlaku, yang dulu berzina, sekarang boleh berzina? Jadi pakai hukum apa?
Kan katanya sudah selesai. Ganti hukumnya Kristus. Hukumnya Kristus emang ada. Dilarang berzina. Jadi hukum Kristus yang 2 ini sudah cukup untuk mencakup semuanya. Seorang suami tidak akan berselingkuh karena mengasihi. Ya. Seorang pencuri berhenti mencuri karena apa? Mengasihi. Cukup toh hukumnya Kristus? Mencakup semuanya? 2 hukum saja. Bebanku pun ringan, nggak usah pakai diperinci. 613, cukup 2 hukum saja. Ya, ada amin semua di sini. Bisa paham apa yang saya sampaikan? Ya, baik. Kita istirahat sebentar. Anda siapkan pertanyaan, semoga saya bisa menjawabnya. Anda kasih pertanyaan yang susah. Itu resikonya saya nggak bisa jawab, tapi percayalah kalau Anda kasih pertanyaan susah, ya pastilah saya nggak bisa tidur untuk cari jawabannya. Oke, saya tunggu barang 5 menit ya. Selamat malam Ibu, saya mau tanya apakah menjadi rabi itu ada ditabiskan secara resmi atau gimana? Kemudian kalau ada yang menabiskan, siapa yang menabiskan Tuhan Yesus jadi rabi? Itu aja Bu. Alkitab tidak menuliskan Yesus kapan ditabiskan, tetapi bukti-bukti sejarah itu menuliskan ada lembaga-lembaga keagamaan seperti Sanhedrin, seperti itu ya, atau mungkin pusat-pusat studi misalnya Beit Hillel, Beit Shammai, dan mereka yang lulus di situ tentulah ada semacam inaugurasinya walaupun itu tidak dicatat Pak ya. Jadi pastilah kalau seorang Nakdimon Ben Gurion memanggil Yesus sebagai seorang rabi, dia pastilah rabi yang betul gitu ya. Ya. Baik, yang lain silakan. Shalom Ibu. Shalom. Saya mau bertanya tentang kelompok Eseni atau Shin. Eseni, ya. Ya. Karena mereka kan tradisinya mereka menulis kitab sehingga kita kenal Dead Sea of the Scroll of the Sea. Yang kedua, sehubungan dengan itu, apakah Yohanes Pembaptis termasuk dalam kelompok Eseni? Makasih Bu. Ada yang berspekulasi bahwa Yohanes Pembaptis itu kemungkinan orang Eseni. Kenapa dia orang Eseni? Karena dia tidak menikah. Nah, salah satu ciri khas dari orang Eseni itu tidak menikah. Ya. Kalau tidak menikah, pastilah Yohanes ini orang Eseni. Maybe yes, maybe no. Ya. Bisa iya, bisa enggak. Apalagi dia hidup di padang gurun. Bisa saja karena orang Eseni itu juga mengasingkan diri karena dia tidak cocok dengan kehidupan kelompok-kelompok para imam yang ada di Yerusalem, maka dia mengasingkan diri di wilayah Qumran itu. Nah, mungkin ada yang bertanya, kalau Qumran itu penting bagi orang Kristen karena mereka menyalin kitab-kitab suci. Anda pernah menemukan kata Qumran atau Eseni di Alkitab kita? Ada yang pernah menemukan Qumran atau Eseni di Alkitab kita? Pernah? Enggak pernah. Kenapa enggak pernah? Tetapi sebenarnya ya, orang Eseni ini juga menjadi pertanyaan bagi kita semua. Kok bisa sih katanya orang Eseni itu penting bagi sejarah kehidupan orang Kristen. Bahkan hari ini salinan-salinannya kita anggap sebagai salinan yang luar biasa penting bagi kehidupan
kekristenan hari ini. Tapi kok di perjanjian baru kok gak ada. Nah, sebenarnya ada, yaitu bayangannya. Kapan kira-kira? Ada yang tahu? Ada yang sudah tahu? Ada yang pernah membaca tulisan saya di sarapan pagi? Orang Qumran. Nah, ini semoga bisa ditayangkan. Murid Tuhan Yesus ada berapa? Ada 12. Kalau Anda lihat di gambar itu, ya, murid Tuhan Yesus itu jadi 13. Yang satu siapa? Yang satu adalah orang Eseni. Kita baca ayatnya ya. Ada bayangan orang Eseni di dalam perjanjian baru, ya. Contohnya di mana? Tuhan Yesus ketika hendak perjamuan terakhir, dia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang laki-laki antropos. Dengan membawa kendi berisi air dan ikutilah dia. Laki-laki bawa kendi. Kenapa kita bisa memastikan itu adalah seorang Eseni? Karena biasanya yang bawa kendi itu siapa? Perempuan. Berarti kalau ada laki-laki membawa kendi, berarti dia tidak punya istri. Berarti dia adalah Eseni. Berarti orang Eseni ada di perjanjian baru. Ternyata ada ya. Baik. Cukup Pak? Oke. Pertanyaan lainnya? Selamat malam Bu. Malam. Saya mau tanya, dalam Yohanes 8 dikatakan kalau Tuhan Yesus ditanyakan kalau hukum Taurat itu dengan perempuan yang berzina, dan Yesus menulis sesuatu di tanah sampai 2 kali. Jadi pertanyaan saya adalah, kira-kira apa yang dijadikan jawaban Yesus tentang soal hukum Tauratnya dan apa yang Yesus tulis di tanah? Terima kasih. Banyak orang berspekulasi, kira-kira apa yang ditulis Tuhan Yesus di tanah itu? Karena nggak ada di Alkitab, maka Anda boleh bebas bertafsir. Jawaban saya pun juga akan tafsir, ya. Jawaban tafsiran saya barangkali yang ditulis di tanah itu adalah tulisan yang masing-masing dibaca oleh pembacanya, bahwa itu adalah catatan-catatan dosanya. Sehingga ketika membaca tulisan Yesus, ya, kalau saya membaca ini misalnya umur 15 saya pernah mencuri uangnya bapak saya 300.000 misalnya, ya. Dan itu Tuhan Yesus nulis di situ. Dan mereka sedang mempersoalkan perzinahan dan memperhadapkan perempuan ini kepada Tuhan Yesus. Dan barangkali ya, yang dituliskan oleh Yesus itu adalah kejadian-kejadian dosa yang pernah dilakukan oleh masing-masing pembacanya. Tahun sekian, umur sekian, pernah goda istri tetangga misalnya. Ya. Barangkali itu si A bacanya begitu, si B bacanya lain lagi, ya. Terus tahun sekian, umur sekian pernah bawa istri orang gitu misalnya. Who knows, semua bicara tentang perzinahan yang sedang mereka persoalkan. Ya, maka kemudian mereka menjadi apa? Tidak berani melawan Yesus. Ya, Yesus itu sang firman, apa yang ditulisnya bisa menjadi pukulan kepada masing-masing orang yang sedang berperkara dengannya. Ya. Jadi maka apa yang ditulis di Alkitab ini tidak ditulis karena bisa dibaca dalam berbagai aspek, berbagai sisi dari masing-masing pembacanya. Itu tafsiran saya. Ya. Boleh diterima, boleh tidak, namanya tafsir ya. Baik, yang lain. Tes.
Selamat malam, nama saya Chandra. Saya mau nanya Bu, yang ada 2 pertanyaan. Yang satu, kalau menurut Ibu, Yesus itu rambutnya gondrong atau pendek? Kalau di film-film barat kan banyak kan rambutnya kan gondrong tuh. Tapi kalau saya lihat di majalah Saksi Yehova tuh, itu kan rambutnya pendek, nggak pernah ada dia rambutnya panjang. Iya. Nah, itu pertanyaannya satu. Iya. Seperti yang itu berhubungan dengan yang di surat Paulus juga tuh. Nah, itu kan laki-laki diwajibkan merambut pendek kan. Berambut pendek. Pertanyaan kedua, kalau saya lihat di Alkitab nggak semua di umur 30 baru mengajar ya. Kayak Samuel itu kan dia diserahkan Oke. diserahkan kan pada umur sekitar 2 tahun ya. Oke. 2 tahun atau mulai melayani sekitar umur 8 tahun ya kalau nggak salah. Saya juga agak-agak lupa. Gimana tanggapan Ibu? Soalnya kan Yesus kan mulai mengajar kan umur 30. Nah yang lain beda-beda. Ada Samuel umur 2 atau 8 tahun. Musa umurnya 80 tahun baru mulai dan Oke. lain-lain. Yusuf 30 tahun memang iya. Kalau Daud juga 30 baru mulai. Oke. Ya Baik. sekian, terima kasih. Kalau misalnya orang lain bisa dipanggil lebih muda, kenapa Yesus umur 30? Kita harus melihat kenapa Yesus umur 30 dan kapan timeline-nya itu kapan. Nah, timeline Yesus melayani itu setelah pembuangan di Babel, bukan? Yang dimana dari Babel itu kemudian muncullah satu ketentuan-ketentuan para rabi yang dimana umur 30 itu baru boleh. Jadi umur 25 itu apprenticeship, umur 30 itu service yang seperti sudah kita baca tadi dalam kitab Talmud. Jadi apa yang berlaku pada Yesus adalah sesuatu yang terjadi setelah pembuangan di Babel. Setelah ada tradisi Yudaisme. Sebelum Yesus Kristus itu belum ada tradisi Yudaisme. Kapan Yudaisme itu ada? Setelah pembuangan di Babel. Dan kehidupan orang Yahudi pada zaman Yesus adalah produk dari Yudaisme. Yang dimana ketentuan-ketentuan dari para rabi itu sudah ada. Pirkei Avot ayat 1 yang dimana rabi itu boleh la'amot talmidim harbeh, la'asok siat la Torah, itu semua adalah ketentuan-ketentuan di luar dari perjanjian lama. Tetapi ketentuan-ketentuan tambahan sebagai building fences around the Torah. Dan Yesus sebagai produk dari budaya yang dimana ketika Tuhan Yesus melayani di bumi itu adalah produk dari Yudaisme, maka Yesus mengikuti apa yang berlaku kala itu. Bisa diterima? Yang lain? Belum, silakan. Terima kasih banyak Bu. Saya bersyukur bisa berada di tempat ini. Karena menyadari bahwa pertanyaan ini krusial. Bahwa tema menyangkut di manakah Yesus setelah umur 12 tahun hingga berumur 30 tahun. Ini menjadi polemik di tengah-tengah scholars antar agama. Sehingga ada agama Buddha mengatakan umur 12 sampai 30 tahun Yesus belajar di Tibet. Mengapa? Karena khotbah di bukit itu adalah intisari ajaran Buddha. Dari paparan ibu tadi menggambarkan bahwa Yesus mengajarkan sesuatu yang merupakan fences of Torah. Jadi fences of Torah itu sesuatu yang bagaimana menjawab apologetika tentang Taurat. Pada waktu itu bagi orang percaya diajarkan khususnya oleh Paulus bahwa Taurat itu adalah kutuk karena tidak bisa tercapai sehingga manusia membutuhkan Yesus.
Nah, pengajaran Yesus tentang khotbah di bukit dikatakan bahwa itu bukan verses Torah, tetapi pengajaran yang diambil dari pelajaran agama yang jauh lebih tua yang mensarikan demikian. Sehingga pertanyaan saya, bagaimanakah kita orang-orang percaya ini memberikan jawaban apologetika dikala pandangan-pandangan ini dengan uraian-uraian mereka yang masuk akal, kita menjawabnya itu. Dari mana sumber Yesus sebenarnya dapatkan itu? Pengajaran di khotbah di bukit. Demikian pertanyaan saya, Ibu. Terima kasih boleh hadir di tempat ini. Tuhan berkati. Mengenai polemik Yesus ke India, tadi sudah kita jawab bukan, bahwa ada kesalahan persepsi barangkali, ya, bahwa Yesus itu dianggap sebagai sosok yang sebenarnya bukan Yesus, tapi adalah seorang yang bernama Apollonius of Tyana. Bisa ditayangkan? Apollonius of Tyana. Jadi yang hidup pada abad pertama, yang memiliki pengajaran-pengajaran juga mujizat kesembuhan, juga bisa memprediksi masa datang, bahwa dia bisa bernubuat. Dengan demikian, oh itu pasti Yesus ke India. Tetapi sebenarnya Yesus tidak ke India. Apabila ada yang menganggap bahwa khotbah di bukit itu adalah hasil adopsi dari pengajaran-pengajaran Buddha, yang mereka katakan bahwa Buddha itu jauh lebih tua daripada Yahudi. Israel, agama Israel atau agama Yahudi itu mulai establish sejak kapan? Apakah sejaman dengan Buddha? Rasa-rasanya Buddha itu, kalau saya nggak salah, itu 3 abad sebelum Yesus Kristus, bukan? Ya. Tetapi Musa itu hidup kapan kira-kira? Kalau dihitung hari ini 3.500 tahun yang lalu, berarti 1.500 sebelum Yesus Kristus. Tuhan mana? Kalau dibilang Buddha lebih tua dari kekristenan berasal dari Yahudi tentulah lebih tua. Ribuan tahun. Jadi kalau dianggap Yesus Kristus mengambil sari dari Buddhisme ke dalam ajarannya, kira-kira betul apa enggak? Ada yang bisa menjawab pertanyaan saya. Kira-kira kenapa Tuhan Yesus pada khotbahnya di bukit, pada khotbah di bukit, itu sabda pertama adalah berbahagialah orang miskin. Apakah ini mengambil dari Buddha? Ataukah mengambil dari antropologi budayanya orang Yahudi sendiri? Ada yang pernah mendengar pengajaran tentang Yesus Kristus, tentang berbahagialah orang miskin? Kenapa Tuhan Yesus kata-kata pertama dalam khotbahnya di bukit itu adalah berbahagialah orang miskin? Akan saya bahas sedikit supaya kita tidak termakan oleh klaim-klaim orang lain bahwa Yesus Kristus itu mengambil dari ajaran-ajaran Buddha. Enak aja. Buddha ya Buddha, ya saya tetap hormat kepada Buddhisme, tetapi kita adalah berbeda ya, bukan mengambil dari sana ya. Baik, kita harus melihat siapa audiens Musa, orang Israel. Siapa audiens Yesus, jemaatnya Yesus yang pertama? Orang Israel.
Kalau jemaatnya Yesus yang pertama itu adalah orang Israel, maka tentulah Yesus berbicara tentang apa yang sudah diketahui oleh orang Israel. Ya, misalnya, kata-kata pertama dalam khotbahnya di bukit, kita akan buktikan ini apakah ajaran dari Siddhartha Gautama ataukah berasal dari antropologi budaya orang Yahudi sendiri. Ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Kata-kata yang sederhana ini sepertinya sederhana, sangat sederhana. Tetapi sebenarnya sabda Tuhan Yesus ini memiliki satu muatan sejarah yang luar biasa, juga muatan filosofi yang luar biasa dalam. Bukan sekedar berbahagialah orang miskin karena engkaulah yang punya kerajaan surga. Kalau Anda tafsirkan, hampir saya bisa membenarkan tafsiran Anda. Karena apa? Anda pasti melihat kita harus datang kepada Tuhan sebagai seorang yang miskin karena segala apa yang kita punyai adalah berasal dari Tuhan. Ya. Kita menghadap Tuhan yang maha kaya sedangkan kita orang miskin. Semua tafsiran benar. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah apa background yang membuat Tuhan Yesus itu berkata demikian. Asre anie harua, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan atau miskin dalam roh, karena mereka yang punya kerajaan surga. Ki lahem malchut hasyamayim. Sebenarnya kata-kata itu kalau didengar oleh orang Yahudi kala itu, ketika Yesus pertama kali membuka bicara tentang kemiskinan, orang Yahudi yang mendengar itu pastilah dredeg, tergugah. Kenapa? Karena liturgi agamawi orang Yahudi itu mereka punya seorang yang namanya khazan atau song leader. Ya, song leader itu selalu membuka ibadahnya itu liturginya demikian. Hineni, heani, mimaas. Ini aku Tuhan, orang miskin yang melayani. Ya, jadi setiap kali mereka memulai ibadah, khazan itu memulai hineni, heani, mimas. Jadi ini aku seorang miskin yang melayani. Dan itu selalu dibuka dengan kata-kata itu. Dan Tuhan Yesus berkata, berbahagialah hei orang miskin, sebab engkaulah yang punya kerajaan surga. Ada hubungannya? Ada. Hubungan yang bagaimana? Hubungannya sangat-sangat menyentuh hati. Kenapa orang Yahudi memulai liturgi ibadahnya itu dengan berkata aku ini orang miskin? Itu ada sejarahnya. Sejarahnya yaitu adalah ketika mereka dibuang di Babel. Anda bisa bayangkan. Saat ini adalah keadaan yang paling terperosok, paling miskin bagi orang-orang Israel. Anda bisa bayangkan seorang bangsa pilihan Tuhan, am segula. Mereka biasa bangga, anahnu am segula. Kami adalah bangsa pilihan Tuhan. Dalam pemerintahan Salomo, ya, kerajaan Israel itu mencapai puncaknya, kaya, ya, rajanya pinter, berhikmat, sampai Ratu Sheba datang, kekayaannya tersohor kemana-mana. Setelah kerajaannya pecah, ya, kerajaan utara hilang 10 suku, tinggal yang di selatan, kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda pun tidak setia kepada Tuhan sampai Tuhan marah. Ya, tetapi karena Tuhan masih ingat bahwa harus ada Mesias lahir dari bangsa ini, maka mereka tidak ikut dihancurkan, tetapi mereka dibuang ke Babel. Anda bisa bayangkan bangsa pilihan Tuhan dibuang di Babel. Kalau hari ini ada orang penjahat yang paling jahat dibuang di Nusa Kambangan, ya,
Itu menandakan bahwa kejahatannya luar biasa. Ini ada orang dijajah, ada bangsa dijajah, dibuang ke Babel. Kita pernah dijajah oleh Belanda 350 tahun. Tetapi masih tinggal di Nusantara, bukan? Ya, ini dibuang. Jadi apa? Miskin semiskin-miskinnya. Bukan hanya miskin. Mereka tidak dapat mempersembahkan korban. Sudah dibuang, sudah tidak dapat mempersembahkan korban yang artinya apa? Dosa mereka tidak dapat diampuni. Maka para rabi berusaha bagaimana bisa mengubah, ya, mensubstitusi korban pengampunan dosa itu dengan sidur-sidur itu tadi. Maka sidur hineni heani mimaas itu disuarakan kepada Tuhan sejak tahun 586 sebelum Masehi. Ya. Ketika Tuhan Yesus Allah inkarnasi itu datang. Artinya apa? Artinya apa? Tuhan ini sedang menjawab doa, bukan? Ya. Orang Israel ketika kembali ke tanah suci 70 tahun kemudian setelah dibuang ke Babel, apakah mereka menjadi orang merdeka? Iya apa enggak? Tidak, kenapa? Masih dijajah, bukan? Ya, mereka masih dalam kuasa apa? Babel, Asyur, kemudian datang dari kekuatan dari Yunani apa? Alexander Agung, dan kemudian ada lagi dinasti Seleukus yang kita sudah belajar tentang sejarah Hanukkah itu, ya. Kemudian setelah itu masih dijajah lagi, bukan? Siapa yang datang? Romawi. Mereka bukan menjadi orang merdeka, mereka masih miskin. Jadi doa itu disuarakan terus selama 6 abad. Bayangkan doanya orang Yahudi 6 abad kemudian baru dijawab oleh Allah yang inkarnasi. Berbahagialah hai orang miskin karena engkaulah yang punya kerajaan surga. Murid-murid Tuhan Yesus ikut mendengar. Dan kalau Anda mendengar kata itu adalah suatu kata-kata yang dahsyat, bukan? Kata-kata itu mengandung apa? Tuhan mendeklarasikan sebagai Allah yang menjawab dosa. Betapa kuatnya kata-kata yang sederhana itu. Dari segi historisnya, bukan? Jadi apakah ini mengambil nafas dari pengajaran Buddhisme? Sangat tidak. Ya. Sejarahnya sejarah Israel sendiri yang sudah dimiskinkan Tuhan. Sampai pada Yesus datang masih dalam penjajahan, mereka masih miskin. Dan Tuhan memberikan penghiburan, kamu empunya kerajaan surga. Bisa diterima? Oke. Baik, sudah jam 9. Masih ada pertanyaan? Boleh satu lagi? Silakan. Selamat malam Ibu, Shalom. Saya mau tanya, kisah hidup Tuhan Yesus pada umur 12 tahun tidak ditulis semuanya. Sebab kalau ditulis semuanya satu persatu tidak akan ada cukup tempat di bumi untuk nampung. Ini yang saya tangkap ini bahasanya figuratif, tidak harafiah. Kalau menurut pandangan Ibu bagaimana? Ini maksudnya apa? Saya kurang nangkep karena gaya bahasa di Alkitab kan banyak ya. Ya begitu. Terima kasih Ibu. Ya, Alkitab itu bisa dibaca oleh anak SD sampai profesor. Ya, jadi jangan anggap kalau Alkitab itu selalu bahasanya susah, enggak. Ya, kalau Alkitab berkata enggak cukup, enggak nampung, ya bisa kita artikan secara harfiah. Memang Yesus melakukan banyak perkara dalam 3 tahun pelayanannya. Yang dimana kalau dicatat itu enggak cukup ini kitab. Begitu bukan?
Apalagi mereka memandang setiap kata, setiap langkah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus itu selalu memiliki makna. Dan yang dicatat oleh para rasul sebagai saksi mata ini adalah sesuatu yang penting-penting saja. Lebih baik mencatat ajaran Tuhan Yesus daripada hanya mencatat Yesus ketika umur 12 atau umur 13, Yesus mengajarkan tugas dari rabi ini dan Yesus menyelesaikan dalam waktu 2 hari. Penting enggak itu ditulis? Enggak penting kan? Ya, lebih penting untuk menuliskan ketika dia betul-betul menjadi rabi yang legitimate, memberikan pengajaran yang berbeda dengan para rabi lainnya dan memberikan penuntasan, penggenapan dari hukum Taurat, tuntutan hukum Taurat bahwa dia adalah Sang Mesias yang dijanjikan sebagai korban yang menggenapkan. Ini yang lebih penting daripada segala menulis proses Yesus ketika masih dalam proses studi umur 12 sampai 30 tahun. Jadi jangan menganggap bahwa setiap kata-kata di Alkitab itu harus diartikan sulit, enggak. Ya. Misalnya ketika Tuhan Yesus berkata, berbahagialah hai orang miskin karena mereka yang punya kerajaan surga. Itu bisa diartikan secara sederhana bukan? Hanya saja tadi itu saya bicara mengenai konteks sejarah. Sehingga konteks sejarahnya itu memberikan suatu makna yang lebih dalam ketimbang dalam artian harfiah miskin saja, itu saja. Jadi jangan takut. Pemahaman kita di level apapun Tuhan Yesus atau melalui Roh Kudusnya itu memberikan pengertian bagi kita melalui level kita masing-masing. Anak SD ngerti, lulusan SMA ngerti, profesor ngerti, semuanya bisa mengerti dari segala kalimat yang ada di Alkitab kita. Amin. Baik, terima kasih. Toda Rabah. Shalom.